Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Murianto. Saya di sini akan menjelaskan terkait perjanjian kerja. Ini relate banget nih buat teman-teman pekerja yang mungkin belum tahu ataupun akan bekerja ya dan akan melangsungkan suatu perjanjian kerja dengan tempat kerja kalian nanti. Semoga ilmu apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat ya buat kita semua. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini kita nanti akan belajar nih terkait apa sih PKWT dan PKWTT, terus apa perbedaan antara PKWT dan PKWTT, dan ada syarat subjektif dan objektif PKWT, terus hubungan kerja dan relevansi dengan PKWT, kemudian ada contoh dokumen PKWT, dan yang terakhir ini in my opinion terkait analisis praktik PKWT di Indonesia. Oke, yang pertama adalah PKWT. Apa sih PKWT itu? Ya, PKWT itu kepanjangan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu itu disebut pekerja kontrak, teman-teman. Nah, kemudian di sebelah aku ini tuh ada salah satu contoh dokumen perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan aku jelaskan di video atau slide selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua ada PKWTT atau kepanjangan dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha tanpa batasan waktu kerja. Nah, karyawan dengan perjanjian ini biasanya itu disebut sebagai karyawan tetap, teman-teman, atau karyawan permanen. Nah, biasanya batasannya itu tidak ada. Nah, batasannya itu apa, teman-teman? Biasanya itu karena dia resign ataupun dia sudah memasuki masa pensiun. Oke. Di sebelah aku ini ada salah satu contoh dokumen, tapi untuk yang di sini itu dokumen pengangkatan karyawan dari pekerja kontrak ataupun masa percobaan ke karyawan tetap, teman-teman. Di sini ada keterangannya ya, bahwasannya ditetapkan sebagai karyawan tetap. Seperti itu, teman-teman. Jadi peralihan antara karyawan tetap ataupun karyawan dengan masa percobaan terus berpindah ke karyawan tetap. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah perbedaan antara PKWT dan PKWTT. Untuk poin yang pertama adalah status karyawan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya untuk PKWT yaitu berstatus karyawan kontrak dan PKWTT sebagai karyawan tetap ya, teman-teman. Kemudian dalam poin sifat pekerjaan, PKWT itu bersifat sementara, musiman, atau terikat proyek. Maksudnya gimana? Itu tuh untuk masa kerjanya ada batas waktunya, misal 1 tahun, 6 bulan, atau 3 bulan, seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan kalau misal PKWTT itu tetap atau terus-menerus. Jadi tidak ada batasannya sampai dari si pekerjanya itu, misal dia resign ataupun sudah memasuki masa pensiun atau di PHK karena suatu hal. Tapi PHK-nya ini sudah melalui proses-proses hukum ya biasanya. Kemudian yang ketiga ada masa percobaan. Jika pada PKWT itu tidak ada masa percobaan, teman-teman, karena dia sudah ada batas ya, batas rentan waktu dia bekerja. Sedangkan untuk PKWTT itu tuh ada masa percobaan, biasanya 3 bulan. Nah, seperti yang tadi di awal saya jelaskan, jadi masa percobaan itu di PKWTT itu ada. Nah, setelah masa percobaan biasanya itu ada peralihan, diangkat sebagai karyawan tetap atau tidak dilanjutkan, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian pada poin PHK, untuk PKWT berakhir secara otomatis ketika kontrak selesai atau pekerjaan selesai. Jadi ada kemungkinan setelah masa kontraknya itu selesai, pemutusan hubungan kerja itu ya secara otomatis kayak gitu, teman-teman. Bisa saja diperpanjang tapi dengan catatan kebutuhan dari perusahaan kayak gitu, teman-teman. Terus untuk yang PKWTT itu tidak berakhir secara otomatis. Nah, untuk PKWTT ini memerlukan proses PHK yang formal dengan alasan yang sah, seperti yang di poin 3 tadi saya jelaskan. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu syarat subjektif PKWT. Nah, syarat subjektif PKWT itu adalah syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian atau fokusnya itu pada subjeknya ya, teman-teman ya. Nah, terdapat 2 syarat, yaitu kesepakatan. Kesepakatan ini adalah maksudnya kedua belah pihak
baik pekerja maupun pengusaha harus sepakat nih secara sukarela untuk mengadakan perjanjian kerja. Tidak boleh ada pemaksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Jadi pure dari kedua belah pihak, kayak gitu ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua ada kecakapan. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini harus cakap hukum. Artinya mereka memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian. Nah, contohnya seperti dia sudah berusia dewasa dan tidak di bawah pengampuan, ataupun dia secara fisik dan mental itu sehat ya teman-teman, tidak gila seperti itu. Nah, setelah sepakat, biasanya para pihak itu akan menandatangani perjanjian itu, teman-teman. Di sini nih ada pihak pekerja, terus di sini ada pihak mohon maaf, ada pihak kedua selaku pekerja dan ada pihak pertama selaku pemberi kerja, dan diketahui oleh biasanya di sini adalah pimpinan tertinggi perusahaan, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita beralih ke syarat objektif PKWT, yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau objek perjanjian itu sendiri, teman-teman. Nah, kita berfokusnya pada kata kuncinya yaitu objek ya, atau isi dari perjanjian itu sendiri. Nah, ini jauh lebih serius nih. Jika dilanggar, perjanjian batal dalam hukum, teman-teman. Artinya, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal. Oke, ada dua poin penting yang terdapat dalam syarat objektif PKWT. Yang pertama adalah adanya suatu hal tertentu. Nah, isi perjanjian itu harus jelas, teman-teman. Pekerja, harus tahu persis apa sih yang akan ia kerjakan dan berapa lama waktu kontrak atau jangka waktu lama dia bekerja. Seperti itu, teman-teman. Jadi harus detail nih. Cara job desk-nya juga seperti apa, itu tuh harus tahu ya, teman-teman. Terus yang kedua, adanya sebab hal yang halal. Nah, perjanjian kerja itu harus memiliki sebab nih yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Seperti itu, teman-teman. Jadi hal-hal haram ya otomatis itu tidak akan sah ya terkait perjanjian ini, teman-teman. Kemudian ada hubungan kerja. Nah, hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang didasarkan pada perjanjian. Nah, hubungan kerja ini baru dianggap jika ada sudah memenuhi 3 unsur utama, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Pekerjaan itu apa sih maksudnya? Pekerjaan ini maksudnya adanya pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh pekerja, teman-teman. Nah, sudah tertampil nih di sini. Di sini sudah jelas ya. Jadi di perjanjian itu tertulis nih pekerjaan apa sih nanti yang akan dikerjakan oleh si pekerja, seperti itu ya. Terus yang kemudian poin kedua adalah upah. Nah, adanya upah atau imbalan ini yang diterima oleh pekerja sebagai balasan atas pekerjaan yang dilakukan. Biasanya juga tertera di surat perjanjian itu, teman-teman. Nah, seperti ada pada contoh seperti ini ya. Tertera nih gaji per bulannya berapa, atau mingguan seperti itu, atau harian kayak gitu. Bahkan ada perhitungan lebih detail terkait upah lemburnya juga, teman-teman, biasanya. Kemudian ada perintah. Nah, perintah ini yaitu adanya unsur perintah dari pengusaha kepada pekerja yang menunjukkan adanya hierarki atau subordinasi. Jadi dari perusahaan nih ngasih perintah ya bahwasanya saya nih misal pekerja itu harus bekerja seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian apa sih relevansi konsep hubungan kerja dengan PKWT? Oke ya, PKWT adalah instrumen hukum yang digunakan untuk menciptakan dan mendefinisikan sebuah hubungan kerja ya, teman-teman. PKWT secara spesifik mengatur karakteristik hubungan kerja tersebut, nah, teman-teman. Nah, kemudian karakteristik yang dimaksud itu adalah pembentuk hubungan kerja, keduanya pembeda utama, dan yang ketiga adalah batasan waktu dan ruang lingkup. Maksudnya apa? Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah pembentukan hubungan kerja. PKWT ini adalah salah satu jenis perjanjian kerja yang menjadi dasar nih sahnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja ya, teman-teman. Tanpa perjanjian ini, hubungan kerja tidak terjadi secara legal. Jadi emang PKWT ini tuh sebagai bentuk dari suatu hubungan nih. Oke, jadi ada keterikatan seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pembeda umum. Maksudnya adalah PKWT ini relevan nih untuk membedakan hubungan kerja yang bersifat sementara atau tidak, ataupun yang bersifat tetap. Jadi pembeda nih antara pekerja tetap dan pekerja sementara kayak gitu. Pekerja sementara pun itu seperti harian, seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian
Yang terakhir adalah batasan waktu dan ruang lingkup. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya, melalui PKWT ini, unsur pekerjaan dan perintah dalam hubungan kerja dibatasi oleh waktu yang telah disepakati. Nah, ini berarti hak kewajiban kedua belah pihak hanya berlaku selama masa kontrak atau tidak terus-menerus. Jadi, di dalam, PKWT itu tuh nanti dijelaskan juga nih terkait, batasan-batasan, masa kerjanya, terus, terkait waktunya juga, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini adalah, salah satu contoh dokumen PKWT. Oke, nanti kita akan breakdown bersama-sama apa aja sih yang ada di dalam, dokumen, PKWT ini. Yang pertama, kita di sini ada kop surat ya, kop surat biasanya, terdapat, nama instansi, terus alamat, seperti itu teman-teman. Terus ini juga ada, informasi ya, judul perjanjian kerja waktu tertentu. Di bawahnya ada, nomor daripada surat, perjanjian ini, karena ini kan perjanjian formal antara, kedua belah pihak ya, antara pekerja dan, perusahaan. Biasanya perusahaan pasti akan membuat, nomor, surat edaran ini. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut, isi dari dokumen PKWT. Yang pertama adalah para pihak. Nah, para pihak ini biasanya itu ada 2 teman-teman. Yang pertama, pihak pertama itu sebagai perusahaan dan pihak kedua adalah kita sebagai pekerjanya teman-teman. Seperti yang sudah tertera pada PPT ini ya, bahwasannya PT Karya Abadi Indonesia yang beralamat, di tempat-tempat ini, terus diwakilkan oleh Bapak Andi dengan jabatan sebagai manajer HR, ini berlaku sebagai pihak pertama dan kemudian ada Amin ya, di sini, berlaku sebagai pihak kedua. Jadi ada dua belah pihak yang nantinya akan bersepakat ya teman-teman. Oke, berlanjut, masih dengan isi dokumen PKWT. Yang kedua yaitu adanya jenis pekerjaan. Jadi di dalam, dokumen PKWT itu harus, terdapat jelas nih teman-teman jenis pekerjaan. Jadi kita nanti bekerja sebagai apa dan pekerjaan apa aja sih yang nantinya akan kita kerjakan. Makanya di sini tertuang nih, pihak pertama atau perusahaan menerima pihak kedua ataupun pekerja untuk bekerja sebagai staf untuk pertama kali pada bagian marketing dengan pekerjaan sebagai berikut. Nah, jadi, Mas Amin tadi ya sebagai pihak pertama, itu tuh, mohon maaf, Mas Amin sebagai pihak kedua akan bekerja sebagai staf marketing dan akan mengerjakan pekerjaan dari nomor 1 sampai nomor 5 ini teman-teman. Oke, berlanjut yang ketiga masih dengan isi dokumen PKWT yaitu terkait durasi atau masa kerja ya, teman-teman. Nah, durasi ini pasti harus, terdokumentasi di, dokumen PKWT ya, teman-teman, karena, menjelaskan rentan waktu masa kerja si pekerja, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini tertuliskan nih, jangka waktu masa kontrak dalam perjanjian kerja ini adalah 1 tahun dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus biasanya ada tambahan-tambahan nih informasi yang lainnya. Dan apabila pihak pertama akan memperpanjang perjanjian kerja ini, akan diberitahukan kepada pihak kedua paling lambat 7 hari sebelum perjanjian berakhir. Jadi sebelum masa kontrak itu berakhir ataupun akan diperpanjang ataupun akan diputuskan kontrak, maksudnya diselesaikan masa kerjanya, itu nanti akan diinformasikan H-7 ya teman-teman. Seperti itu. Jadi antara pekerja pun tidak kaget nih kalau misal tahu-tahu langsung wah habis kontrak nih aku kayak gitu. Kemudian yang terakhir masih dengan isi dokumen PKWT yaitu hak dan kewajiban. Nah, pasti di dalamnya itu akan dilampirkan ya, diterangkan juga terkait hak-hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja baik atau pihak pertama dan pihak kedua. Di sini sudah diterangkan nih sebelum bekerja pihak kedua harus bla 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 dan pihak pertama itu berhak melakukan pemutusan hubungan kerja bila pihak kedua melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati. Nah, hak dari pekerja itu juga terkait ini ya teman-teman penggajian dan kayak masa ataupun timing pekerjaan ya teman-teman, kayak hari kerja berapa banyak sih dia kerja dalam 1 minggu, biasanya 5 hari kerja, terus dengan 1 hari kerja itu selama 8 jam, jika lebih nanti dihitung lembur, seperti itu ya teman-teman. Oke, masuk ke materi ataupun slide yang terakhir, yaitu analisis praktik PKWT di Indonesia. Nah, ini tuh opini saya ya, sebagai pekerja dan menganalisis bagaimana sih praktik PKWT di Indonesia ini. Nah, dari analisis saya di sini menyimpulkan untuk
praktik PKWT di Indonesia itu masih cenderung merugikan pekerja ya teman-teman. Jadi ada beberapa alasan yang nanti akan saya explain di sini. Yang pertama adalah ketidakpastian pekerjaan. Nah, karena pekerja PKWT itu memiliki batasan waktu, berarti pekerja ini selalu dihadapkan dengan ketidakpastian nih teman-teman. Apakah kontrak mereka akan diperpanjang atau tidak? Nah, ketidakpastian ini dapat menimbulkan kecemasan nih, baik kecemasan secara psikologis maupun finansial ya. Kemudian hal ini itu akan menghambat untuk membuat rencana jangka panjang teman-teman, seperti kayak menikah ataupun membangun rumah, membeli rumah, ataupun ya merencanakan rencana-rencana hidupnya mereka seperti itu teman-teman. Karena mereka merasa enggan nih untuk melangkah ke depan kan belum pasti ya, karena belum punya pekerjaan tetap. Jadi takutnya kalau misal kita menikah kayak gitu ataupun memilih untuk membeli rumah secara kredit, itu tuh ngerasa tidak aman kayak gitu kan. Takutnya nanti pas di pertengahan jalan diputus kontrak ataupun kena PHK seperti itu. Nah, kemudian ini masuk nih ke poin yang kedua tentang rentan terhadap PHK. Nah, meskipun ada aturan nih yang mengatur terkait pemutusan hubungan kerja ini, aktualnya praktiknya itu seringkali perusahaan masih mudah nih untuk melakukan PHK secara sepihak. Jadi sebagai contoh, ada teman saya di perusahaan A itu tuh diputuskan kontrak karena memang produksi sedang turun, tapi tidak memberikan hak si pekerja itu karena dipecat dengan dalih perusahaan sedang turun nih secara profit perusahaan, jadi tidak bisa memberikan pesangon seperti itu teman-teman. Jadi hubungan kerjanya itu putus dan tidak mendapatkan pesangon seperti itu teman-teman. Ya, terus yang ketiga ada penghambat hak untuk berserikat. Nah, biasanya di suatu perusahaan kan terdapat suatu serikat pekerja nih. Nah, sebagai pekerja kontrak itu biasanya merasa tertekan teman-teman. Kayak sulit harus memilih, saya harus ngikut serikat pekerja nggak ya? Kayaknya nanti kalau misal kita harus ngikut serikat pekerja, takutnya nanti kita tidak akan diperpanjang seperti itu teman-teman. Jadi padahal hak untuk berserikat itu diperbolehkan sekali loh. Kita sebagai pekerja seperti itu. Banyak minusnya sih, karena ngerasa tidak aman, terus takut tidak seperti tadi ya, tidak diperpanjang karena dianggap melawan manajemen atau sebagainya seperti itu teman-teman. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu potensi eksploitasi tanggung jawab. Nah, ini tuh sangat-sangat relate dengan saya sebelumnya, di mana untuk job desk yang ada di format ataupun dokumen yang ditandatangani saat penandatanganan perjanjian kerja itu tuh berbeda dengan aktual pekerjaan teman-teman. Jadi kita nih karena merasa pekerja kontrak dan ingin mempertahankan ya biar nanti diperpanjang ataupun nilai-nilai kita lebih bagus, kita akan berusaha lebih kayak gitu, walaupun dengan cara tanggung jawab secara pekerjaan itu bertambah. Contohnya di sini dijelaskan ya, ada 5 job desk yang nanti akan dikerjakan sebagai staf marketing, tapi aktualnya teman-teman di lapangan ya 5 job desk ini emang dilakukan. Namun ada tambahan pekerjaan lain di luar 5 pekerjaan ini teman-teman. Seperti itu emang aktualnya di lapangan. Dan kebanyakan para pekerja kontrak demi mempertahankan penilaian yang bagus, mereka akan melakukan hal tersebut. Walaupun di dokumen PKWT itu tidak tertulis, mereka tetap akan melakukan pekerjaan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri agar dapat terus berlanjut, atau yang nantinya akan beralih ya ke pekerja tetap seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kurang ataupun salah penjelasan dari saya, mohon dikoreksi di kolom komentar karena kita belajar bersama-sama. Jadi sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Sampai bertemu kembali. See you.